Aku prihatin dengan kondisi negara kita sekarang karena dalam satu sisi kita mengklaim bahwa kita semakin maju, semakin demokratis, semakin dipandang tinggi. Tapi di dalam negara kita sendiri, kita menjatuhkan satu sama lain, meremehkan satu sama lain, bahkan menyakiti satu sama lain secara mental dan fisik hanya karena perbedaan agama atau kepercayaan. Haleluya, haleluya, Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, kita melihat dalam 2 hari ini ada sekelompok bapak-bapak yang berpeci mengganggu kita orang Kristen yang lagi melakukan ibadah Natal di rumah. Bahkan juga kita lihat kemarin di daerah Sulawesi juga ada seorang ibu yang melakukan hal yang sama. Padahal Bapak Ibu, kita beribadah itu tidak memakai alat pengeras suara seperti toa dan sejenisnya Bapak Ibu. Kita tidak pakai itu. Dan tidak pernah kita beribadah itu bising, mengganggu masyarakat, mengganggu tetangga kiri kanan depan belakang. Tidak pernah saudara. Kita beribadah begitu senyap, tanpa orang tahu. Ya, di situ kita memuji Tuhan, memuliakan, meninggikan Tuhan. Datang orang-orang yang tidak senang dengan kita beribadah, mereka mengganggu dengan alasan yang tidak masuk akal, saudara. Ya, alasan yang tidak masuk akal. Nah, ini Bapak Ibu kenapa? Apakah ini karena doktrin atau karena ada sesuatu yang dia baca sehingga melekat dalam pikirannya, dalam hatinya ketika melihat orang yang tidak seiman, seakidah, seagama, sepemahaman dengannya, itu timbul kebencian. Sehingga dia mau melakukan hal yang tidak kita inginkan. Melarang orang beribadah, melarang bangun gereja, tidak kasih izin, bahkan segala macam hal yang tidak kita inginkan itu terjadi di bangsa dan negara kita. Di mana ini tahun 2022, bahkan sudah mendekati 2023, masih saja terjadi hal-hal intoleran, saudaraku. Kita tidak pernah melihat agama Buddha, agama Konghucu, dan kepercayaan-kepercayaan yang lain yang mengganggu ibadah orang yang tidak seiman dengan mereka. Hanya ada satu keyakinan, kepercayaan. Hanya ada satu agama yang tidak senang dengan orang yang tidak seiman, sepemahaman, seagama dengan orang itu. Ini kenapa? Ya, apa yang dia baca selama ini sehingga membuat dia tidak senang dengan orang yang tidak seiman, seagama, dan seakidah dengan dia. Atau ada orang yang memprovokasi orang tersebut. Atau ada orang yang mendoktrin orang itu sehingga dia harus melakukan hal yang tidak dia inginkan. Bapak Ibu, sebenarnya pada dasarnya manusia itu tidak mau mengganggu orang lain. Tidak mau mengganggu ibadah orang lain. Tidak mau mengganggu keyakinan orang lain. Tidak mau mengganggu apa yang dia tidak yakini, tidak imani. Kenapa? Karena lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Nah, ini sebenarnya harus ditanamkan kepada setiap orang. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Tuhanmu bagimu, Tuhanku bagiku. Kepercayaanmu bagimu, kepercayaanku bagiku. Tanpa kita perlu menghina, mengolok-olok, menertawakan kepercayaan orang lain. Sekali lagi, apa sih yang membuat orang-orang semacam ini berpikir sempit dan ingin mengganggu ibadah perayaan orang lain, orang Kristen dalam hal ini? Ya, Bapak Ibu pasti tidak pernah melihat orang Buddha mengganggu ibadah orang lain. Ya, atau orang Hindu. Tidak pernah kita melihat mereka mengganggu ibadah orang lain. Konghucu, tidak pernah juga kita melihat mereka mengganggu ibadah orang lain. Ini khusus di bangsa dan negara kita. Kita tidak perlu melihat daerah lain, kita tidak perlu melihat negara lain, bangsa lain, tidak perlu. Ya, karena di bangsa dan negara kita hal itu terus tiap tahun terjadi dan terjadi.
Setiap ada perayaan, pasti ada orang-orang tertentu yang mengganggu. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, ada dua orang Muslim yang memberikan pendapat yang sangat menohok. Yang pertama sekali ada Cinta Laura dan juga ada Gus Arya. Ya, bagaimana pendapat Gus Arya dan pendapat Cinta Laura mengenai bangsa dan negara kita, khususnya dalam hal intoleransi. Dan dalam hal ini ya khususnya juga kita melihat orang-orang yang mengganggu ibadah orang lain. Nah, langsung saja kita menyaksikan sama-sama. Aku prihatin dengan kondisi negara kita sekarang karena dalam satu sisi kita mengklaim bahwa kita semakin maju, semakin demokratis, semakin dipandang tinggi. Tapi di dalam negara kita sendiri, kita menjatuhkan satu sama lain, meremehkan satu sama lain, bahkan menyakiti satu sama lain secara mental dan fisik hanya karena perbedaan agama atau kepercayaan. Dan itu jauh dari nilai-nilai kita sebagai negara. Coba Pancasila, pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, artinya bukan hanya satu agama yang benar, yang lain salah. Artinya kita harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan, tapi walaupun begitu kita menghargai satu sama lain, walaupun mungkin kepercayaan kita, agama kita berbeda. Karena Bung Karno pernah mengatakan, tidak ada ketuhanan yang Maha Esa jika tidak ada kemanusiaan. Kalau kita sesama manusia tidak bisa menghargai dan mencintai satu sama lain dan merespek cara berpikir satu sama lain, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa kita adalah makhluk yang mencintai Tuhan? Boleh. 4 jam lah. Luar biasa ya. Enggak punya KTP dia. Tuhan kita Mana? beda apa ya? Mana? Siapa tadi nih? Tadi yang sana udah kuiniin. Nih. Mana kalau posisi Ini ada keamanan. diusir, gimana Pak rasanya Pak? Mana tadi Bapak yang tadi tuh? Ini udah banyak ini apa? Kalian kumpulkan aja lah. Kayak kalian aja masuk surga. Lihat nanti di neraka itu. Mana? Ayo, rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit. Terserah. Ngomong Pak. Ngomong, ayo. Silakan. Ayo. Ini saya viralkan ke seluruh teman saya. Teman saya juga bukan orang-orang kecil ya. Ayo kumpul semua. Angkat semua barang batu gede ini. Mohon. Kerugian kalian apa melarang kami beribadah? Apa kerugian kalian? Apa kerugian kalian Pak? Tanggal 26, tanggal 25 kebetulan Natal hari Minggu aja Pak. Apa kerugian Dan kami kalian? minta cuma 4 jam Pak. Apa kerugian kalian Pak? Saya Tolong lahir bilang. juga Pak di Aceh Pak. Bapak apa kerugiannya? Saya di Aceh, Kalau saya beribadah di sini? Tenggara Pak. Hah? Ya, Apa kerugian Bapak? Serambi Mekah. Kami minta Saya duit bisa kalian. ibadah di sana Pak di Aceh. Kami minta tanah kalian. Saya di sana. Saya kemarin minta sama desa. Pak. Kasih kami tempat. Mana tempatnya? Kita hormati. Tempat nggak bisa kalian kasih, melarang doang. Ibadah nggak bisa, cuma 4 jam. Iya, Bapak bilang, Bapak mau, kata Pak Lurah kemarin, Pak Desa, apa dia bilang? Semua anak saya. Kalau anak tuh jangan pilih kasih. Tempat siapa? Yang berhak. Pemerintah. Ya pemerintah. Ya. Bukan kepala desa. Tapi ini kan kami bukan gereja ini Pak. Ini tanggal 25. Yang namanya orang Nasrani itu ibadah di gereja. Bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Soal sah Bapak mau sah apa tidak. enggak? Tuhan kami yang tahu Pak. Buat kami ini keberatan. Sekarang ruginya Bapak apa? Apa Bapak ruginya? Hari Natal loh Pak. Apa Bapak ruginya? Pas dari hari Natal hari Iya, apa? Bapak ruginya apa? Saya juga lahir di Aceh Pak. Saya paham benar, saya punya ustad, saya punya haji. Saya juga diucapkan soal Iya. Apa Bapak ruginya? Enggak, Bapak rugi nggak? Di sana Pak. Ruginya Bapak apa? Bicara untung dan rugi. Bukan, kami nggak ada urusan sama Bapak. Kami cuma ibadah 4 jam Pak. 4 jam. Dan ini bukan gereja, kami hanya tempat. Ini dilakukan oleh badut-badut yang berkedok agama.
Rumah ibadat di Jawa Barat khususnya untuk orang Kristen sangatlah sedikit dan memang butuh ibadat-ibadat rumahan yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Natalan warga Kristen di Jawa Barat. Jadi argumen saya sederhana saja. Ibadah Natal itu setahun berapa kali sih? Kalian ibadah juga sehari mau berapa kali? Lu mau sujud sampai degul lu lecet, jidat lu hitam, bebas kok. Masa kalian masih kalah sama yang ibadah seminggu sekali? Atau untuk Natal sebagian orang Kristen ibadah setahun sekali? Ternyata keagamaan kalian hanyalah keagamaan yang sifatnya gimmicks. Lu belajar ngaji hanya sampai kerongkongan. Miris, saudara. Kalau pakai argumen mengganggu warga sekitar, memangnya speaker kalian nggak mengganggu setiap hari? Coba, bagaimana menurut kalian? Saudara-saudaraku. Nah, saudaraku, bagaimana pendapat Bapak Ibu semuanya setelah melihat cuplikan video tadi? Dan apa yang seharusnya kita lakukan terhadap mereka yang selalu usil dengan iman kepercayaan kita? Ketika mereka melihat kita beribadah, mereka tidak senang. Apa sih yang ada dalam pikiran orang itu? Apa yang ada di dalam hati orang itu? Buku apa yang dia pelajari, yang dia baca, yang dia yakini, yang dia imani, sehingga membuat dia seperti itu. Ya. Dan apa keyakinannya? Dan tentunya juga apa agamanya. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kita terus melakukan penginjilan, melakukan pelayanan, menyebarkan kabar kebaikan, sukacita, hal kerajaan surga, memberitakan Injil karena orang-orang yang tinggal dalam kegelapan, mereka bisa datang kepada terang yang ajaib. Mereka bisa menemukan kebenaran melalui pelayanan kita. Mereka bisa menemukan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus melalui pelayanan kita. Mereka bisa menemukan juru selamat melalui pelayanan kita. Karena dengan menemukan juru selamat, hidupnya otomatis selamat, saudaraku. Ya, selamat bukan hanya di akhirat tetapi di dunia juga. Keselamatan itu didapatkan oleh orang yang percaya kepada Adonai Yesus HaMashiach. Dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit penyakit, dan diberikan kedamaian, diberikan sukacita, diberikan kesejahteraan, sekalipun jatuh tidak akan dibiarkan oleh Tuhan tergeletak. Nah, ini adalah janji firman Tuhan. Baik saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita dan bisa memberikan pencerahan kepada kita dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesus HaMashiach. Waruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukunglah doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara agar banyak orang menemukan kebenaran datang kepada Adonai Yesus HaMashiach. Terima kasih.